Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Guys, di tangan gue ini udah ada Tecno Spark 30 Pro X Transformer. Gue nggak habis pikir sama Tecno buat mereka yang udah ngeluarin smartphone uniknya lagi nih buat di tahun 2025 ini. Apalagi harga smartphone ini di harga 2 jutaan kecil. Big deal banget menurut gue buat sebuah smartphone dengan spesifikasi yang gaming juga. Apalagi ini nggak cuman gimmick kolaborasinya doang teman-teman. Spesifikasinya bener-bener worth it kalau misalnya kalian lihat secara detail. Kalau misalnya kalian lihat packagingnya ini menarik banget ya, karena berbeda dengan packaging yang biasa yaitu Tecno Spark 30 Pro yang nggak kolaborasi bareng Transformer. Tapi kalau yang X Transformer ini menurut gua agak sedikit beda nih. Ya walaupun memang sebenarnya dalamnya sih sama aja. Di sini ada buku manual, terus juga ada unit smartphone-nya, terus juga ada casing, lalu juga ada kabel USB Type-C dan juga adapter charger. Sebenarnya emang sama aja sih buat dalam packaging pembeliannya. Tapi di sini yang menariknya kalau kalian lihat case-nya ini di sini agak beda ya. Case-nya di sini ada motif-motif Transformer gitu dengan motif warna merah. Terus juga buat desain smartphone-nya di sini yang menarik teman-teman. Desain smartphone-nya pastinya Optimus banget nih. Langsung aja kita bahas smartphone-nya. Dari mulai desainnya terlebih dahulu. Secara tampilan tadinya gue awal berpikir kalau misalnya smartphone ini ditargetkan untuk orang-orang yang suka ataupun fans banget sama Transformer, terutama buat karakter Optimus Prime teman-teman. Ya karena desainnya udah bener-bener Transformer banget nih. Tapi pas waktu gue pakai HP ini dan gue coba-coba pakai di outdoor ya teman-teman, banyak orang yang notice kalau misalnya desain smartphone ini tuh bagus. Ya karena kalau misalnya kalian lihat juga desainnya memang cakep ya. Di sini emblem Transformernya itu kecil ya teman-teman. Jadi nggak gede-gede banget. Di sini selebihnya kayak warna biru, merah dan juga silver menjadi salah satu warna yang oke buat kita lihat. Ya ini eye-catching parah lah kalau menurut gua. Sebenarnya ada satu varian lagi yaitu varian Bumblebee. Tapi sayangnya varian Bumblebee ini nggak masuk ke Indonesia. Padahal gue yakin banyak orang yang suka dengan varian tersebut ya. Nah, di sini untuk portnya lengkap banget nih. Ada lubang jack 3,5 mm, terus juga ada slot SIM card yang bisa nampung dual SIM ya teman-teman. Dan gak lupa di sini ada dual stereo speaker. Tapi terkait suara sih gue ngerasa audionya ini nggak sebagus kayak smartphone lain dengan dukungan Dolby Atmos juga. Cuman buat nikmatin terkait konten lainnya kayak misalnya nonton film, gue rasa bakalan lebih cocok nih. Oh ya, hampir lupa satu bagian yang gue lupa kasih tahu ke kalian nih, yaitu di bagian belakangnya ini gampang banget jeplak sidik jari. Kalau misalkan pengen kelihatan kece terus sih saran gue rajin harus dibersihin. Nah untuk bump kameranya gue yakin pada salfok nih kalian, soalnya bentuknya kayak gini. Apalagi ring kameranya itu ada Mr. X nya gitu teman-teman, yaitu dengan tulisan Optimus Prime Alus Trick. Oke. Yaitu dengan tulisan Optimus Prime Allustric Protection. Ya gue nggak tahu lah ini apaan. Mungkin ini sebagai protection baru kali ya, atau cuman gimmick doang ya. Cuman ya udahlah ya. Yang menariknya, hasil foto dari smartphone itu tergolong bagus buat smartphone di harga 2 jutaan. Ingat, di segmen entry level Tecno benar-benar improve banget untuk hasil kameranya. Terakhir kita coba beberapa smartphone Tecno dan hasilnya buat kelasan entry level sih menurut gue udah bagus dan jauh lebih improve teman-teman. Kayaknya Transsion Holding bakalan jauh di depan nih buat smartphone entry level untuk kameranya terutama. Dari mulai kamera utama terlebih dahulu 108 megapiksel. Hasil foto yang dikasih sih kita bisa lihat sama ya teman-teman. Kualitasnya itu udah tergolong baik. Detailnya tajam walaupun memang dibantu sama processing gambarnya yang meningkatkan sharpeningnya agar kelihatan lebih detail. Tapi menurut gue sih ini komposisinya pas banget nih buat sebuah foto yang kita ambil asal jepret gini. Point on shoot berasa asik di smartphone entry level yang satu ini teman-teman. Karakter warnanya juga demikian nih, masih berasa cukup pop up. Saat kita zoom 3 kali pun juga demikian. Serius deh, hasilnya itu bisa dijaga dengan sangat amat maksimal. Walaupun memang tetap ini memang bukan lensa optikal buat 3 kalinya, yang melainkan buat in sensor zoom aja. Dan warnanya tetap konsisten karena memang ini merupakan hasil croppingan dari kamera utama. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Tecno Spark 30 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Kenapa gue milih Full HD 30 fps saja? Karena ini adalah sweet spot resolusi yang paling tepat untuk si Tecno Spark 30 Pro. Memang agak sedikit cropping dan kalau mau jauh ya tangan kalian harus jauh. Cuma kalau misalnya kita lihat dari kualitas gambar, ini udah cukup oke untuk standar HP 2 jutaan. Dan kamera depan dan kamera belakangnya juga bisa ngerekam hingga resolusi 2K 30 fps. Sama satu lagi, kamera dari Tecno Spark 30 Pro ini bisa ngerekam video portrait, tapi sayangnya kita nggak bisa pakai resolusi di atas 720p 30 fps. Cukup disayangkan karena ya balik lagi berimbas dari
si chipset yang dipakai dari Technospark 30 Pro ini, yaitu si Helio G100. Cuma kalau misalnya kita lihat, kamera belakang juga udah cukup stabil, kamera depan kalian bisa lihat sendiri seperti ini udah cukup stabil. Kualitas audionya kayak gimana? Karena gue nggak bisa denger langsung pas gue ngerekam, jadi kalian bisa nilai sendiri lah. Dynamic range-nya seperti ini, nggak begitu luas. Cuma overall, hasil video dari Technospark 30 Pro ini udah cukup bagus untuk HP kelas 2 jutaan. Dapur pacunya sendiri sih smartphone ini pakai Helio G100 nih. Dari pengujian beberapa aplikasi benchmark yang kita jalankan, kayak misalnya Antutu Benchmark ya teman-teman. Di sini mendapatkan angka yang cukup tinggi ya, di angka 440 ribuan. Bahkan ini standarnya memang udah di angka 440 ribuan. Pengujian 5 kali juga skornya konsisten ya teman-teman, walaupun ada drop sedikit sampai 410 ribuan, tapi menurut gua itu tidak masalah. Lalu di Geekbench 6 buat single core dapat di angka 700 ribuan, multicore-nya tembus di angka 2000-an nih teman-teman. Nah, buat 3D Mark Benchmark sih menurut gua skornya udah cukup standar aja. Tapi pas waktu kita tes di 3D Mark stress test ini, stability-nya itu dapat di angka 99,6%, baterai berkurang 4% dengan temperatur di angka 37 derajat Celcius. Yang menurut gua sih ini udah much better. Temperaturnya adem artinya. Begitu juga pas waktu kita tes di CPU throttling, 3 skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Dan hasilnya di sini kalau kalian lihat stabil teman-teman. Gak ada warna merah. Walaupun memang di 30 menit ada sedikit merah ya. Merahnya sih nggak banyak sih. Ini perpaduan merah dan juga kuning gitu. Nah, terus juga untuk temperaturnya tergolong adem ya teman-teman. Temperatur tertinggi di angka 39 derajat Celcius pas waktu kita benchmark selama 60 menit. Dan di 60 menit pun juga secara grafik masih hijau landai. Artinya bisa menstabilkan dengan sangat baik si Helio G100 ini. Sekarang langsung aja kita pengujian game aja. Dari game Mobile Legends Bang, settingannya udah ultra ya, FPS-nya dapat di angka 90 sampai 120 FPS. Gue nggak expect kalau misalnya Technospark 30 Pro ini bisa sampai ultra. Nah, buat temperaturnya sendiri pun juga agak sedikit panas ya kalau misalnya kita settingan ultra gini. Karena buat temperaturnya itu bisa tembus sampai 42 derajat Celcius selama kita bermain 30 menit. Baterai juga berkurang sekitaran 7%, agak sedikit boros ya temen-temennya. Tapi memang ini adalah settingan ultra. Ya kalau misalnya kalian mengejar grafik dan FPS tinggi sih, mendingan settingan tertinggi aja sekalian. Nah, sekarang kita beralih ke game Mobile Legends Bang ini ya. Settingannya itu smooth ultra ya teman-temannya. Belum tembus ke settingan smooth extreme. Tapi menurut gue ini udah oke kok. FPS-nya dapat di angka 40 dan stabil banget. Temperaturnya pun juga tergolong adem di angka 37 derajat Celcius selama kita bermain 30 menit. Baterai cuma berkurang 7 sampai 8%-an aja. Game Free Fire pun juga demikian. Di sini settingannya max ultra, FPS-nya itu dapat di angka 70 sampai 90 FPS dan itu aman banget ya teman-teman, stabil gitu. Temperaturnya pun juga tergolong adem di angka 37 derajat Celcius aja selama kita main game 30 menit. Sekarang kita beralih ke game yang cukup berat yaitu Genshin Impact. Settingannya kita coba low 60 FPS ya, seperti biasa. Dan FPS itu dapat di angka 30 sampai 60 FPS dan kadang-kadang ada drop sedikit tapi itu pas lagi loading game aja. Selebihnya sih aman aja teman-temannya. Kalau misalnya lagi battle juga demikian, tapi kalau misalnya lagi battle dengan efek skill yang cukup banyak agak sedikit ngedrop sih memang. Cuman masih kita bisa maklumin lah, ini smartphone entry level. Ingat bagian yang satu itu. Nah, buat selama kita main 30 menit baterai berkurang 11% dengan temperatur di angka 42 derajat Celcius. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya emang Helio G100 ngebantu banget buat smartphone entry level. Performance-nya oke, suhunya adem dan juga punya consumption daya yang bener-bener baik teman-teman. Apalagi di kelasan entry level. Cuman di sini ada satu bagian yang menarik yaitu bagian UI. UI-nya sendiri kita belum bahas nih ya, karena memang UI-nya di sini juga di custom ya teman-teman. Customnya itu Transformer. Ya, tapi di sini kalian bisa menggunakan tema ini hanya di eksklusif kolaborasi bareng Transformer. Kalau misalnya bukan kolaborasi bareng Transformer sih nggak bisa pakai tema ini. Lalu buat baterai sendiri sih standar aja 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Buat screen on time-nya sendiri sih sebenarnya standar kayak smartphone entry level juga, yang dimana cuma bisa bertahan 7 sampai 8 jam aja. Terkait layar, menurut gua secara diagonal layar HP itu udah pas ya di tangan gitu. Bezelnya masih tebal ya, ini bisa kita maklumin lah, harga entry level bos. Tapi yang penting di sini udah pakai AMOLED 120 Hz juga, jadi udah smooth dan udah mantep.
Terkait fitur sih paling yang dijual dari smartphone ini yaitu bypass charger aja. Bypass charger ada di smartphone ini sih menurut gue jadi salah satu fitur yang kepake banget ya. Apalagi buat kalian yang pengguna smartphone mania, pasti bakalan kepake sama fitur bypass charger ini. Terus juga di sini ada super wifi by Tecno teman-teman. Ini sih gue nggak tahu ya fitur baru atau enggak. Yang jelas fitur ini bisa memperkuat sinyal wifi kita. Oke, kesimpulannya Tecno Spark 30 Pro smartphone ini jadi salah satu smartphone entry level yang bisa kalian masukin ke wishlist kalian di tahun 2025. Ya, karena memang tahun 2025 ini terutama untuk awal tahunnya udah banyak banget smartphone yang rilis nih, terutama dari kelas entry level, mid dan sampai dengan flagship. Tapi smartphone ini menawarkan beberapa fitur yang menurut gue itu menarik. Kayak misalnya bypass charger di harga 2 jutaan itu cukup susah kecuali dari si Transsion Holding ini. Terus juga spesifikasi lainnya kayak misalnya kamera boleh banget diadu teman-teman. Soalnya kameranya nih HP itu udah bagus ya. Kalau misalnya kalian gak suka dengan yang X Transformer ini, bisa pilih varian yang biasa aja yang dimana harganya jadi lebih murah. Bisa selisihnya 200 ribuan dan itu menurut gua lumayan buat beli TWS atau enggak aksesoris gadget lainnya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen join ke komunitas kita juga boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi buat komunitas Telegram. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.